Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Terima kasih atas ruang di hatinya untuk pelajaran hari ini ya. Di saat kalian bisa sebenarnya melepaskan diri dari kekangan KRS, tapi masih gabung di sini ya. Makasih banyak. Sebentar, temannya masih ada yang oke ya. Seperti biasa ya, di jam segini itu ya, kalau saya pribadi enaknya nonton si Unyil ya, si Unyil. Terus habis itu kan bocah petualang kan. Terus abis bocah petualang itu apa ya itu ya, yang Genki ya. Bukan, dunia binatang udah nggak ada, adanya si Otan. Oh iya itu maksudnya. Ya, jadi itu acara TV favorit saya sih sebenarnya. Oke. Baik, kita akan langsung masuk ke materinya ya. Pertama, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Ya, makasih. Ya, sebentar. Oke. Ya, baik. Pertama, terima kasih atas kerjasamanya dalam penugasan yang pertama ya. Saya sudah terima banyak komentar dan pertanyaan yang kalian tulis, itu saya senang banget ya. Terus tapi masih ada 2 orang loh yang belum submit. Itu kenapa tuh? Ada kendala apa? Nanti yang belum submit mohon disusulkan ya. Jadi tugasnya sudah jelas, tengah waktunya sudah jelas. Jadi bukan semata-mata bukan hanya sekedar isinya aja yang ya, isinya juga tugasnya diperhatikan, tapi yang paling dasar itu adalah komitmen sama ininya ya, apa namanya, deadline tugas dan sebagainya. Jadi mohon kinerjanya diperbaiki lagi ya. Kalau memang ada kendala, sensei saya tidak bisa submit, itu bisa hubungi saya kapan saja, silakan ya. Sensei saya sedang apa gitu, jadi tidak bisa submit tepat waktu gitu. Nah itu silakan, tapi ya diusahakan jangan sampai terkendala begitu ya. Coba sudah apa namanya, harusnya bisa manage ya, bagaimana supaya bisa memenuhi kewajibannya setiap minggu ya. Sama sih saya juga ya, harusnya kan kita mulai jam 12.30, tapi ini mulai jam 12.45 gitu ya. Tapi ya sama-sama ada keterbatasan gitu ya. Oke. Terus kita akan diskusi ya, kita berharap dapat masukan sih dari kalian ya mengenai pekerjaan yang saya lakukan di channel itu ya. Pertama, sebelumnya udah pernah nonton kali ya? Pernah nonton yang ada bintangnya, anaknya yang ada anaknya saya. Oh, pernah muncul ya? Saya lupa. Pernah nonton yang dia masuk sekolah apa ya? Oh iya. Terus dia putus sekolah habis itu. Dia drop out dari PAUD. Aduh. Ya gimana, apa namanya, kesan-kesannya, bisa cerita ke saya? Apa yang kalian dapatkan? Kemarin Berasa kayak ngerti sensei maksud sensei apa, terus sambil ngeliat subtitle juga. oh jadi ya lumayan lah ya, terjemahannya nggak parah-parah banget gitu ya. Emang nggak parah sensei. Ya makasih banyak Tegar. Ada lagi yang lain yang mau cerita? Bahasanya simple sensei, maksudnya nggak ribet nyari kosakata yang apa namanya yang tinggi gitu, yang berat.
Iya. udah dipahami juga. Ya, 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 ya. Oh iya. Oke, makasih. Ini siapa nih? Rizky. Bukan ya? Iya Sensei. Oh, Rizky ya, makasih. Oke, jadi sebelum saya lanjutkan, ini saya jelaskan dulu apa sih latar belakangnya ya, Harinya Japanesia ini apa sih sebenarnya. Jadi mungkin dulu juga sebelumnya saya pernah cerita ya. Jadi pada dasarnya awalnya ini dari blog sebenarnya. Blog yang saya tulis untuk orang-orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia. Nah, orang-orang Jepang itu ya agak gimana ya untuk membuka diri untuk berkomunikasi sama orang asing itu ya agak beda sama kita gitu ya. Jadi agak sedikit sulit mengakses informasi-informasi yang sebenarnya bagus untuk proses belajar bahasa mereka gitu ya. Kadang kalau ikut misalnya kenalan sama orang Indonesia di Facebook kan suka orang Indonesianya kadang ada yang unik gitu ya. Jadi cukup beresiko sih buat mereka kalau mau belajar bahasa Indonesia lewat Facebook ya. Kadang memang suka ada yang aneh gitu ya orang Indonesianya. Mungkin yang nggak paham ya gimana berkomunikasi. Nah, dari situ saya melihat kebutuhan akan sebuah konsep cerita gitu ya dari sudut pandang seorang Indonesia tentang kehidupan sehari-harinya gitu. Jadi karena saya cari-cari nggak ada ya model kayak gitu, makanya saya bikin sendiri. Ya udah deh, hidup saya bikin jadi yang mau ke toilet baik amat sih, mau ke toilet aja izin. Siapa sih Dalva, ke toilet aja, saya kan nggak ngeliat ya. Tapi ya baik banget ya, jujur ya, saya mau ke toilet dulu gitu. Makasih ya. Aduh, terlalu baik ini ya. Jadi karena nggak ada model yang saya harapkan gitu, jadi saya bikin sendiri aja dah gitu ya. Dulu awalnya masih berbentuk tertulis ya. Itu dulu saya pakai Line official account dulu ya, karena orang Jepang itu kan suka pakainya Line ya, bukan nggak pakai WhatsApp gitu ya. Facebook juga ada yang pakai, ada yang enggak gitu ya. Makanya saya pakai Line official account yang privasinya itu lumayan bagus lah ya. Jadi mereka bisa melihat tanpa harus mengkhawatirkan privasinya gitu. Terus saya bikin di situ, jadi tiap minggu itu saya keluarkan pendek-pendek ya kalimat paragraf ya, yang isinya tentang hidup saya gitu ya. Jadi saya jadikan hidup saya sebagai materi ajar bahasa Indonesia ya. Dan dari situ banyak yang bilang, oh ini bagus nih saya jadi bisa tahu gitu. Orang Jepang bilang begitu, jadi tahu apa yang harus saya omongin di situasi kayak gini misalnya ya. Jadi banyak komentar kayak gitu, jadi saya terusin. Terus di tahun 2017 ya 2017 saya ketemu dengan yang punya Japanesia itu ya, namanya Taiki. Ketemunya juga karena saya tulis komentar di videonya ya tentang pembelajarannya waktu itu ya. Terus setelah tulis komentar taunya diajak ketemu gitu ya, taunya kerja bareng. Jadi sampai sekarang sih masih akur. Nah ini setelah dari situ, setelah blog saya ini masuk ke Japanesia, namanya bikin corner sendiri namanya Harinya Japanesia. Awalnya masih blog ya, terus lama-lama kenapa nggak dibikin video aja gitu ya. Jadi kan ada suaranya juga, ada videonya, walaupun muka saya terus yang muncul ya. Tapi ada loh yang bilang saya ganteng ya. Ya itu ya lumayan ada apa tuh namanya, maaf
ya seneng lah ya dibilang suaranya bagus katanya gitu ya, ada juga yang bilang gitu. Saya senang, alhamdulillah lah ya ada yang menikmati muka saya. Terus setiap minggu itu saya keluarkan satu video ya, jadi saya yang bikin mentahnya, nanti saya cut yang nggak perlu terus dimodifikasi lagi sama Taiki sama staffnya ya. Nah itu setiap minggu tuh pekerjaannya selalu mepet ya saya, karena banyak ya, alhamdulillah ada banyak macam kerjaan, jadi setiap minggu itu selalu mepet ya bikin naskahnya. Jadi saya bikin naskahnya dulu, hari ini minggu ini mau cerita apa nih gitu ya, minggu depan mau cerita apa gitu ya, berdasarkan kehidupan saya yang sebenarnya. Jadi alhamdulillah nggak pernah sampai putus asa bikin gitu bikin cerita sendiri gitu, enggak sih. Sejauh ini masih alhamdulillah masih dikasih ide-ide terus ya tiap minggu. Terus saya bikin, kenapa bahasa Indonesia tadi ada komentar ya, bahasanya nggak ribet gitu, karena ini ditujukan untuk pembelajar bahasa Indonesia ya, orang Jepang khususnya yang belajar bahasa Indonesia. Jadi saya buat sesimpel mungkin, nggak banyak ini ya, nggak banyak imbuhan ya. Terus kata-kata yang dipakai juga bukan kata-kata yang terlalu formal gitu, jadi berharap bisa membuat catatan ini tuturan saya bisa dijadikan model gitu ya untuk mereka berbicara dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi dasarnya sih itu. Terus prosesnya ya bikin naskah dulu, terus diterjemahin ya. Terus ada setelah terjemahinnya berdua, dibagi dua itu ya, tapi saya sedikit sih. Terus kita sesuaikan lagi hasilnya, disinkronisasi, terus terakhir finalisasi, udah selesai gitu, dijadiin subtitle ya. Setiap minggu selalu buru-buru dan ada perbedaan sudut pandang ya mengenai penerjemahan di antara saya dan Taiki Sang ini, Fujita Sang ya. Kalau saya itu lebih cenderung ke menerjemahkan idenya yang saya terjemahin gitu ya, bukan bentuknya ya. Tapi teman saya ini, Taiki ini, dia setia sama bentuk dan urutan gitu. Jadi kadang kita berseteru di situ, nggak berantem sih. Kadang saya maksa gitu ya, kadang dia yang maksa gitu ya, udah gitu. Jadi ada perbedaan sudut pandang begitu. Nah, latar belakang kenapa Taiki Sang ini lebih mementingkan bentuk dan urutan ya. Jadi kadang urutannya tuh urutan terjemahan bahasa Jepangnya sama kayak bahasa Indonesianya gitu. Kadang ada yang begitu. Nah, kalau dari sudut pandang saya itu kan nggak enak ya dibacanya nantinya ya, sebagai yang ya saya udah biasa baca bahasa Jepang yang lain gitu, kok urutannya kok kayak gini gitu. Kadang nggak terbiasa, jadi kadang saya ubah lagi gitu ya. Jadi ada nah tujuannya kenapa Taiki Sang ini setia dia ya, setia sama bentuk dan ini bentuk sama urutan bahasanya, karena pengen ngasih gambaran ke yang nonton gitu loh. Ini jadi supaya nggak bingung yang nontonnya, ini urutannya begini, ini di bawah juga sama loh gitu. Jadi supaya nggak bingung waktu baca terjemahannya ya. Nah itu sih. Tapi ya setelah dikerjakan itu ya macam-macam komentarnya, ada yang suka, ada yang enggak, ada yang protes gitu ya. Kok terjemahannya gitu ya. Ada juga sih kayak gitu. Ya, jadi mungkin kalian juga lihat ada anomali gitu ya, aneh-aneh ya. Ada nggak yang kayak gitu? Yang kalian sadarin gitu, apa gitu? Nggak ada ya? Normal aja. Normal saja. Normal. Ya, makasih ya gede. Ya, syukur deh kalau normal. Karena kalau dari sisi saya kadang ya ada yang ini ya, yang sedikit kadang apa ya,
ya kalau dari sisi menerjemahkan ide itu ya agak kurang pas gitu. Kadang-kadang ada yang begitu sih. Ya, itu latar belakangnya. Ada yang mau berkomentar lagi dari kalian? Silakan. Gak ada ya. Japanesia itu lagi ini loh, nyari guru bahasa Indonesia. Kalau kalian lihat di video situ ada sih video rekrutnya gitu. Saya juga yang ngomong. Ya, jadi kalau ada yang berminat silakan lihat videonya, cari. Oke, baik, kalau tidak ada komentar lagi, saya lanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Tapi ini banyak banget ternyata ya. Makasih banyak perhatiannya. Tapi mungkin nggak bisa dijawab semua ya, mohon maklum karena waktunya juga terbatas. Satu-satu. Ada yang tanya begini, tulis di Facebook apakah bisa diartikan bahasa Jepang? Facebook ini tokosuru ya. Sebenarnya tokosuru itu artinya posting ya. Posting. Jadi bukan menulis di Facebook sih sebenarnya ya. Kalau menulis di Facebook ya Facebook ini kaku gitu ya. Jadi bukan ini. Jadi ini tuh artinya posting ya, posting di apa itu bahasa Indonesianya posting ya? Ada yang tahu nggak posting? Post unggahan ya, mengunggah ya? Ada yang tahu nggak? Mengunggah ya? Iya, jadi mengunggah itu ada upload juga bisa, memposting juga bisa berarti ya. Jadi kalau mungkin dalam bahasa Indonesianya unggah ya. Nah masalahnya kenapa saya nggak pakai unggah, itu nggak familiar gitu. Unggah itu kan lumayan termasuknya baru bahasa Indonesianya ya, makanya bikin kayak gini kadang harus mikir yang seperti itu juga. Ini orang Jepangnya bakal tahu nggak nih unggah gitu kan. Kadang sedikit-sedikit sih saya kasih tahu unggah tuh upload loh gitu, tapi nggak bisa langsung juga sih. Makanya kadang ada ketidaksesuaian juga seperti ini ya. Jadi kalau kalian posting ya di Facebook, di Instagram, di Twitter itu namanya tokosuru. Ini kanjinya seperti ini, tokosuru ya. Terus kalau toko ini ya artinya post ya, post. Kalau tosho ini saya nggak paham sih, belum saya cari ya. Tapi yang pasti ini artinya post. Apa itu? Unggahan ya, unggahan di cuitan kalau Twitter itu ya. Terus ada juga shoshuzai. Shoshuzai ini artinya pengharum ruangan maksudnya ya. Tapi apa bisa dipakai untuk semua jenis pengharum sensei? Ya, pengharum ruangan sih biasanya ya. Kalau kalian bingung ini ya, kadang strategi saya untuk mengetahui ini benda apa sih gitu ya, itu saya pakai saya cari di Google aja image-nya gitu. Gambarnya jadi muncul gambar apa sih, itu jadi gambaran terhadap kata-kata itu ya. Atau saya cari di ini marketplace-nya Jepang. Contohnya Yahoo itu ada Yahoo Shopping-nya juga kan, ada di situ. Nah bisa dicari di situ, nanti muncul gambar-gambar. Oh ternyata pengharum ruangan kayak gini nih yang disebut dengan shoshuzai itu gitu ya. Itu strategi, salah satu strateginya ya. Atau bisa saya juga pakai Amazon juga ya, Amazon Jepang, amazon.co.jp itu bisa, kita bisa belajar istilah-istilah terkait sama apa saja yang kita minati ya. Kadang kalau saya kan dulu waktu di Jepang suka ini, hobinya tuh kamera sama sepeda ya. Jadi saya sekarang tahu istilah-istilah kamera. Misalnya kamera DSLR itu apa bahasa Jepangnya, lensa itu apa, lensa primer sama lensa itu, lensa kit itu apa bahasa Jepangnya gitu. Terus sepeda juga sama, bagian-bagian sepeda itu apa aja bahasa Jepangnya saya jadi paham karena saya lihat marketplace dalam bahasa Jepang gitu.
itu juga bisa berguna sih menurut saya. Itu strategi belajar yang bagus juga, mungkin kalian bisa coba. Terus selanjutnya di detik 0,35. Nah kadang saya bingung ya, ini videonya yang mana gitu. Jadi kalau misalnya ya kalau ada tugas kayak gini lagi sih, saya juga lupa ngejelasin ya, harus ditulis videonya yang mana gitu. Eakonofronto, saya nulisnya saya nerjemahinnya eakonofronto ya, tapi sebenarnya kan eakonomai juga boleh ya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kadang kalau dalam bahasa Jepang nama parts ya, nama bagian dari sebuah mesin ya, kayak air conditioner, terus mobil ya, mobil itu bagian depannya kan namanya bumper ya. Iya, dalam bahasa Jepangnya juga bampa gitu ya. Atau side mirror itu kayak apa namanya? Lampu cermin apa yang di samping mobil itu, spion ya. Saidomira jadinya. Jadi kebanyakan pakai bahasa ini sih, pakai katakana ya. Itu kalau menjelaskan sebuah bagian dari sebuah produk ya, yang sifatnya teknis gitu, itu biasanya pakai katakana sih. Terus nomor 4, kenapa potong harus menggunakan oreteiru? Nah ini sebabnya kenapa kalian nggak paham harus kenapa potong kan. Nah ini potong sendiri ini gimana dalam bahasa Indonesia, ini kesadaran terhadap kata potong ini juga dipertanyakan ya. Harusnya yang nanya ini dia mengerti potong tuh seperti apa, kondisi seperti apa, itu dulu sih sebenarnya harus dipastikan ya. Jadi bukan ini harus dipastikan pengertian si orang yang mahasiswa yang nanya potong ini terhadap kata potong itu bagaimana, itu yang harus dipastikan sih sebenarnya. Jadi kalau ada yang di sini yang mau ngobrol, yang menanyakan ini bisa kasih tahu ke saya potong dalam dirinya dia tuh seperti apa gitu. Itu dulu sih ya. Jadi potong ini sebenarnya kata benda atau kata kerja atau kata apa menurut kalian? Potong. Kata kerja ya. Ya. Tapi kan ada ya kayak saya minta dong 1 potong gitu kan. Itu repot lagi. Bahasa Indonesia itu sebenarnya ribet loh ya. Makanya kadang gimana kalian memahami bahasa asing itu bergantung sama pemahaman bahasa terhadap bahasa Indonesia juga. Itu pengaruhnya banyak. Jadi kalau kalian merasa nggak merasa mungkin ya, ini teori saya dari berbagai buku yang saya baca gitu. Berbagai juga nggak banyak sih sebenarnya. Dari yang saya tahu gitu ya. Ada pengaruhnya juga. Jadi kalau kalian merasa nggak pinter-pinter gitu ya, nggak maju-maju tata bahasanya, itu perlu dipertanyakan kesadaran kalian terhadap tata bahasa Indonesia itu sendiri gimana gitu. Itu juga perlu dicari tahu ya. Oh ternyata saya nggak tahu sebenarnya. Nah itu mungkin sebabnya. Jadi ada pengaruhnya sebenarnya. Jadi termasuk yang potong ini sebenarnya kata kerja. Tapi kata kerja itu kan dalam bahasa Indonesia ada jenisnya macam-macam kan ya. Yang paling gampang sama kayak di bahasa Jepang ya, ada jidoshi, tadoshi kan. Kalau potong ini kira-kira jidoshi atau tadoshi? Intransitif atau transitif? Jidoshi sensei. Jidoshi serius. Kalau jidoshi itu kan nggak ada objeknya kan ya. Tapi ini kan ada memotong sesuatu kan. Saya memotong kabel itu gitu kan. Saya memotong hubungan saya dan dia gitu kan. Nggak pakai memotong sih. Ada kan begitu ya. Jadi sebenarnya apa dong? Transitif, intransitif. Bingung ya. Tadoshi berarti. Tadoshi ya. Kalau dia ditempeli imbuhan me ya, memotong kue gitu kan, itu tadoshi kan, transitif gitu.
walaupun me-nya hilang juga asal ada di depannya ada objeknya ya, potong kue gitu, itu bisa dibilang kata kerja transitif ya, tadoshi, memerlukan objek. Tapi ketika misalnya kita melihat kabel ya di atas gitu ya, internetnya kan misalnya pakai IndiHome nih, kan IndiHome pakai kabel kan ya, kabel katanya fiber optik yang sering putus ya. Nah misalnya kabelnya ngelihat ke atas itu dalam keadaan tidak nyambung lagi gitu, seperti apa ya, jadi apa sih, misalnya ini kabel nih, 2 kabel gitu ya, terus dalam keadaan gini, itu kita bilangnya apa, kabelnya putus. terputus, nggak bisa ya kabelnya potong gitu. Nggak bisa ya potong ya, nggak bisa ya. Ya udah jangan kabel deh, mungkin kabel agak susah. Misalnya ada kayu gitu ya, ada semacam apa ya, kalau pakai tangan jijik ya, tangannya potong gitu. Kalau misalnya kita bilang gitu ya, tangannya potong, itu tangannya sudah dalam keadaan terpisah kan? Iya nggak? Iya kan? Walaupun agak jijik ya ngebayanginnya. Tapi kalau kita bilang, ya tuh, itu ada tabrakan di sono, tangannya potong gitu. Gitu kan? Itu berarti dalam keadaan terpisah sebenarnya ya. Nah, itu yang sebenarnya membuat kenapa potong di sini jadinya jadi orete iru, karena sebenarnya kata potong ini juga bisa menggambarkan sebuah keadaan, ya nggak? Nanti potong loh, jangan dimainin begitu, misalnya mainin apa gitu ya, yang kayak semacam tongkat ya, misalnya gini-gini sama anak kecil digini-giniin, gunyang gitu ya. Jangan dimainin begitu, ntar potong kan gitu ya. Begitu beneran, begitu dimainin potong, aduh ya potong kan gitu. Terus dia letakkan yang benda yang potong ini di atas meja, terus ada temennya yang lihat, tadi di meja gue lihat itu tuh pulpennya dia potong gitu. Bentuknya sama kan, tapi sebenarnya bisa menggambarkan tiga hal yang berbeda sebenarnya. Ya enggak? Iya enggak sih? Enggak ya. Sebelum potong, setelah potong, dan keadaan yang sudah ditinggal lama gitu potong ya. Jadi ada 3 hal sebenarnya yang bisa digambarkan dengan satu bentuk kata kerja gitu. Ini biasa muncul sebenarnya gejala ini biasa muncul di kata kerja intransitif bahasa Indonesia, jidoshinya bahasa Indonesia. Jadi dia tuh hal yang bisa digambarkan oleh satu verba di dalam bahasa Indonesia, terutama jidoshi ya, itu luas sebenarnya. Jadi bisa, kalau potong dalam bahasa Jepang itu kan oreru ya, potong. Kalau memotong tuh oru, ada kan, oru. Pen o oru gitu, memotong pulpen gitu ya. Nah kalau hasil dari kegiatan memotong itu kan potong ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ribet loh itu kan. Tapi kalau dalam bahasa Jepang, hasil dari kegiatan pen o oru adalah pen ga oreru gitu. Itu ribetnya di situ. Makanya kita nggak bisa menyadari konsep memahami konsepnya jidoshi tadoshi itu dalam bahasa Jepang sulit, karena jidoshinya kita itu luas. Kita nggak punya keperluan untuk merubah bentuk si verba itu, ya nggak? Potong ya potong aja, sebelum potong pun potong, setelah potong pun potong, setelah beberapa waktu setelah dia potong pun dia potong gitu bentuknya. Kayak lampu juga sama, lampu nyala gitu kan. Misalnya lampu di PKT itu, BKT biasanya nyala jam 5 misalnya, jam 5 sore dia nyala.
itu kan saya bilang begitu, misalnya sekarang masih siang nih, itu belum nyala kan berarti. Tapi bisa gitu bilang bahwa nanti jam 5 lampu di BKT nyala gitu kan. Terus setelah jam 5 itu kan nyala kan. Denki ga tsukimashita. Tapi dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang tuh nyala gitu kan. Ketika lampu itu menyala, dan ketika malam lampunya kan sudah dalam keadaan menyala ya. Itu pun kita bilangnya nyala gitu. Enak tuh di BKT ada lampunya terang nyala kan gitu. Itu pakai nyala juga. Tapi kalau dalam bahasa Jepang itu nggak bisa begitu. Kita harus merubah bentuk. Kita punya kewajiban ketika mau menggambarkan sebuah kondisi, itu punya kewajiban merubah bentuk kata kerjanya. Ribet kan ya. Karena ribet itulah makanya kadang kita nggak paham konsepnya gitu loh. Makanya lama menerimanya gitu. Nyala itu kan tsukimas ya, kalau belum nyala ya. Denki ga tsukimas. BKT no denki ga 5 時に tsukimas. Terus jam 5, ima 5 時に narimashita. Denki ga tsukimashita. Nah, setelah itu kan kalau tsukimashita itu kan menjelaskan titik waktu di mana lampunya biar gitu. Nah, ketika setelah biar, nah kondisinya kan menyala. Nah, dalam bahasa Jepang kondisi itu nggak bisa hanya tsukimashita saja, tapi dalam bentuk teiru, tsuiteiru, denki ga tsuiteiru gitu. Jadi untuk menggambarkan sesuatu yang keadaannya sedang berlangsung gitu. Makanya potong di sini saya gambarkan, saya terjemahkan jadi ore teiru, karena itu saya sedang menggambarkan sebuah keadaan yang dalam terpisah gini, potong gitu ya. Jadi nggak bisa hanya oremas gitu, karena kalau oremas itu belum terjadi apa-apa dalam bahasa Jepang ya. Itu sorry agak panjang ya ini, karena lumayan banyak yang nggak sadar dengan hal itu ya. Dan itu bukan sebuah kesalahan, karena kemampuan bahasa Indonesia kita kan, kemampuan sebagai native itu udah sudah nggak di atas permukaan gitu loh, ada di bawah permukaan. Jadi kayak sistem di balik itu udah nggak kelihatan sama kita, nggak bisa ngelihat lagi sistemnya, dan mungkin nggak punya kemampuan kecuali belajar ya secara secara sistematik gitu, belajar bumpo lagi bahasa Indonesia gitu ya. Itu baru menyadari di situ, oh ternyata sistemnya begini gitu. Jadi perlu ada proses penyadaran gitu. Sorry kalau agak membosankan ini ya. Kita lanjutkan dulu bedanya shinpai dan osore. sorry. Nah, kalau yang nanya kalau nanya perbedaan yang begini, ini silakan cari di kamus Jepang aja di Weblio begitu ya, silakan dicari di situ. Terus saiwai, ini bacanya saiwai ya. Saiwai yang juga dapat diartikan untungnya. Nah, sebenarnya untungnya kalau misalnya gini, kemarin terlambat tapi untungnya ada mobil teman saya lewat gitu, terus saya numpang sama dia gitu kan. Nah, untungnya ini bukan hanya, sebenarnya diterjemahkannya bukan hanya saiwai saja, tapi saiwai nakotoni begitu ya. Saiwai nakotoni begitu. Terus lanjut dulu, ira-ira suru di videonya ditulis pakai katakana. Apakah kosakata itu bahasa serapan? Ya bukan, sebenarnya ira-ira suru itu bahasa Jepang, bukan bahasa serapan. Tapi penggunaan katakana itu dalam bahasa Jepang bisa juga digunakan untuk menarik perhatian lawan bicara ya, atau yang baca ya. Jadi sama kayak kalau kita menebalkan huruf, kalau kita menggarisbawahi huruf gitu ya, sama seperti itu. Terus dalam istilah mencari, istilah ini mencari ya, mencari via handphone atau internet, bukankah lebih baik menggunakan shiraberu? Iya bisa, denwa de shiraberu, smaho de shiraberu, itu bisa. Tapi ya bisa juga smaho de sagasu juga bisa. Shiraberu mungkin lebih rinci lagi ya.
lebih tekun gitu nyari data atau gimana ya. Kalau Sagasu itu lebih luas lagi, termasuk mencari sesuatu benda yang bentuknya ini ya, fisik gitu, physical things gitu ya. Terus apakah lebih sering menggunakan Tenego dibanding Futsuke? Tergantung ya. Tergantung ininya ya, suasananya, maksudnya tergantung konteks komunikasinya seperti apa. Hey, baik, mohon maaf tadi terputus ya. Kita lanjutkan ya. Jadi sebentar ya, oke. Jadi apakah lebih sering menggunakan Tenego dibanding Futsuke ya? Dalam penerjemahan yang saya lakukan ini, saya sengaja saya bikin Tenego semua gitu. Jadi nggak ada pemikiran sampai sejauh itu sih ya, seperti itu. Terus perbedaan antara Ichiban dan Motomo, sebenarnya Motomo tulisannya bukan begini ya, Motomo begini ya, Motomo. Bedanya sama, dua-duanya paling artinya ya, tapi Motomo itu lebih formal aja, lebih. Kalau Ichiban lebih kasual ya, lebih mudah buat percakapan sehari-hari. Terus lanjutkan, banyak juga ya. Nah ini juga ada yang ira-ira ya. Ira-ira suru itu ya iya artinya kesal ya. Ira-ira suru itu kesal, jengkel gitu ya. Jadi atau hasil terjemahan tidak berfungsi. Mungkin ini ada ini ya, mungkin perlu dicek lagi bagian. Jadi kadang saya nggak bisa konfirmasi karena nggak tahu bagian video yang mana gitu ya. Mungkin lain kali bisa ditunjukkan ya, video yang ini menit keberapa gitu. Jadi ada kemungkinan ini artinya bukan tidak berfungsi, tapi artinya jengkel, tapi mungkin berselisih sama kata-kata yang lain. Mungkin ada kemungkinan seperti itu juga. Terus bagaimana cara menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia yang tidak terdapat dalam kamus bahasa Jepang? Menurut kalian bagaimana? Jangan, kalau ngebayangin gitu tuh nggak usah ngebayangin bahasa Jepang, bahasa Indonesia. Kalian kan bisa bahasa daerah kan masing-masing, ada nggak? Ada yang nggak bisa? Minimal bahasa Sunda atau Jawa ngerti kan ya? Nah misalnya ada dalam bahasa daerah kalian satu kata gitu ya, tidak ada dalam bahasa Indonesia, apa yang kalian lakukan? Jadi sebenarnya insting itu tuh udah ada gitu loh. Jadi jawabannya udah tahu sebenarnya kalian. Coba deh, harus gimana? Menurut kalian? Misalnya apa ya? Bahasa Sunda. Saya nggak jelas sih bahasa Sunda atau bahasa Jawa, dua-duanya nggak menguasai. Saya kan orang Cirebon ya. Orang Cirebon itu identitasnya nggak jelas, dia orang Jawa atau orang Sunda. Semoga nggak ada orang Cirebon di sini. Ya, jadi dia bisa kepribadian ganda sebenarnya orang Cirebon itu. Kadang pakai identitasnya dia sebagai orang Sunda ya ketika bersosialisasi ya, tapi ketika ngasih tahu orang gitu ya, dia pakai identitasnya sebagai orang Jawa. Pelan-pelan ngomongnya gitu ya. Oke. Ya, ada yang bisa jawab gak? Masa nggak bisa? Ayo. Kalau kalian bahasa daerah aja bayangin, coba silakan. Gimana? Misalnya kalau dalam bahasa Sunda itu ada bobona menitibra. Nah, ada yang ngerti nggak? Tibra itu apa gitu kan? Tapi ada sih dalam bahasa Indonesia ya.
ya kalian harus berpikir sendiri juga ya, jangan terlalu banyak menuntut ke saya. Maksudnya saya bukannya nggak mau menjawab, tapi seperti yang saya pernah bilang ya, keterlibatan kalian ya dalam berpikir mengenai mata kuliah ini itu mempengaruhi pencapaiannya nanti bagaimana gitu ya. Gimana woi? Kalau misalkan kayak, maaf saya Oke, saya mau sip, nanya, sip, mantap. Silakan. misalnya kayak Seiza gitu, kita ngertiin bahasa Seiza. biasanya ya duduk Seiza gitu. Heeh. Duduk seiza ya. Nah, kalau kita kan paham seiza itu kayak gimana ya, karena kita suka dengan budaya Jepang dan pernah mempelajari itu gitu. Tapi kalau yang nggak paham kan susah. Kalau orang orang awam gitu yang nggak paham budaya Jepang, duduk seiza misalnya, kamu coba duduk seiza gitu. Nah, duduknya gimana Pak, kan gitu. Itu menurut kalian mesti gimana? Tanya orang yang lebih ahli situ. Kenapa? Tanya orang. Tanya orang. Masa kalian nggak bisa? Duduk atahiyat. Masa nggak bisa jelasin? Ya, silakan. Tadi yang Sensei bilang bahasa itu yang misalkan bahasa daerah susah diterjemahin. Iya. Itu kalau menurut saya tuh kayak ujuk-ujuk bahasa apa ya, Jawa apa Sunda gitu. Tapi Sunda. kalau Jawa apa jendul kayak ujuk-ujuk juga susah diterjemahinnya. Tapi kalau orang Jawa paham Sensei. Orang Sunda kali. Ya, orang Oh, iya. Sunda juga orang Jawa sih. Orang Jawa Tengah maksudnya ya. Ya itu Sensei. Iya, ujuk-ujuk tuh kalau yang saya tahu ya, bahasa Sunda artinya tiba-tiba sih. Iya nggak? Kamu jangan ujuk-ujuk dong. Iya, Kamu mukanya ujuk-ujuk. Ada nggak gitu? betul gitu. Nggak ada ya. Dia emang begitu mukanya ujuk-ujuk. Iya. Oke. Jadi kalau memang nggak ada dalam bahasa Jepang ya kita jelaskan konsepnya ya. Seiza itu duduk seperti apa, kan ada gambarnya. Nah, itu bisa dipakai sebagai petunjuk ya, gambar ya. Kita jelaskan posisi fisiknya seperti apa gitu ya. Sebenarnya kalian itu udah ada insting seperti itu, cuman tinggal yang perlu dipikir tuh yang perlu dilakukan adalah mencari itu di dalam pikiran kalian gitu, dan dikeluarkan dalam bentuk suara gitu ya. Terus selanjutnya kita lanjut dulu ya. Mengapa pada penerjemahan kalimat kemarin ya, kemarin kondisi gigi bintang kayaknya tambah parah menggunakan kono aida, kenapa tidak kino? Nah, ini juga kita perlu mempertanyakan dulu apa yang orang Indonesia bilang kemarin tuh apakah benar kemarin. Saya tanya deh ke kalian, gimana menurut kalian? Ketika orang Indonesia, ketika kalian bilang kemarin, apakah selalu bentuknya itu, apakah selalu merujuk ke hari sebelum hari ini? Hah? Enggak kan? Iya, itu masalahnya di situ. Kalau misalnya kita yang saya maksud sini itu sebenarnya bukan kemarin, karena ini selalu yang saya ceritakan tuh selalu minggu kemarin gitu ya, selalu sudah lampau, sudah jauh, bukan kino ya. Jadi itu sebabnya, karena itu saya terjemahkan jadi kemarin itu jadi kono aida gitu ya, kemarin itu. Karena kemarin yang saya maksud adalah beberapa hari yang lalu gitu, bukan kino. Bukan kino ya, tapi kono aida, beberapa hari yang lalu. Kemarin kan orang Indonesia suka bilang gitu tuh. Kita suka bilang gitu kan, kemarin. Iya, gue kemarin udah beli tuh. Sebenarnya kan bukan kemarin hari sebelum hari ini kan. Kadang begitu. Itu kadang kesadaran terhadap itulah yang mempengaruhi pengertian kita juga gitu. Ya.
Oke, terus penggunaan kara dan node di beberapa video tidak konsisten ya, memang itu random sih. Tapi memang dalam percakapan bahasa Jepang juga seperti itu sih. Pada dasarnya begini, node itu lebih formal, kara lebih kasual gitu. Itu yang dasar, tapi dalam kenyataannya kadang suka bercampur gitu. Nggak sesuai teori gitu ya. Terus di video terbaru Sensei menggunakan kata mecha amai. Artinya ini sebenarnya saya menggambarkan manis banget ya. Nah, manis banget ini saya terjemahkan jadi mecha amai. Menurut saya lebih tepat amasugiru. Nah, kalau amasugiru itu terlalu manis. Ya. Terlalu manis amasugiru ya. Jadi sudah jauh, sudah beda ya. Jadi harusnya sudah bisa paham bedanya. Terus buat pengaduan. Buat pengaduan itu kuremu dashimasu gitu. Sebenarnya membuat pengaduan ini bahasa Jepangnya banyak ya. Kuremu o dasu, kuremu o iu, kuremu o tsukeru, kuremu o suru juga bisa ya. Kuremu o apalagi? Ireru juga bisa ya. Jadi sebenarnya banyak ya. Dan itu bisa dimasukin ke sini semuanya. Buat pengaduan kuremu o ireru juga bisa. Nah, kenapa ini bingung? Karena dasu itu yang kita paham kan artinya keluar ya. Nah, inilah konsep ini yang kadang membingungkan karena dalam ketika kita terjemahkan keluar, tapi sebenarnya dasu ini ya konsepnya berbanding terbalik dengan kenyataan gitu, nggak keluar sebenarnya. Memang ada dasu yang artinya keluar ya. Okane ga mengeluarkan ya, bukan keluar ya artinya ya, mengeluarkan. Dasu itu mengeluarkan. Kayak misalnya meeting ni kao o dasu. Meeting ni kao o dasu. Jadi mengeluarkan muka ke rapat gitu ya. Itu artinya hadir di rapat sebenarnya. Jadi ada yang seperti itu. Jadi kadang memang konsepnya berbanding terbalik sama apa yang kita punya dalam bahasa Indonesia gitu. Dan konsep yang kita punya dalam bahasa Indonesia pun kadang perlu dicurigai ya. Itu benar atau enggak? Itu juga perlu dicurigai ya. Seperti itu. Terus nomor 17 apa? Buat pengaduan bisa diubah menjadi shucho shimasu karena saya mencarinya di aplikasi Kamus Jepang. Nah, aplikasi ini juga mencurigakan loh sebenarnya. Aplikasi ya, terutama aplikasi yang dikembangkan oleh yang nggak jelas. Maksudnya kalau saya sih nggak pernah pakai aplikasi sih ya. Saya selalu pakai Weblio, pakai website ya. Mungkin ada aplikasinya juga, saya nggak tahu. Tapi saya selalu pakai Weblio. Jadi itu ada Jepang-Jepang dan ada Jepang-Inggris juga ya, dan sebaliknya. Itu lebih bisa diandalkan kalau menurut saya. Sejauh saya terlibat di pekerjaan menerjemahkan Jepang Indonesia Jepang ya, Weblio itu bisa diandalkan banget ya. Jadi kadang kita juga perlu mencurigai aplikasi kamus yang kita gunakan ya. Tidak boleh 100% percaya ya. Susah kalau 100% percaya, nanti kita diarahkan ke sini ternyata salah gitu kan. Kita ketemu kenyataan bahwa itu yang jalan yang kita pilih salah, terus ya gimana dong gitu kan. Ketemu dengan perasaan-perasaan itu kalau sering juga repot ya. Nanti jadi insecurity-nya jadi tambah gitu kan. Jadi sebelum menggunakan aplikasi, kita juga harus punya kesadaran bahwa aplikasi ini yang mengembangkannya itu siapa juga nggak tahu. Dasarnya dia mengembangkan juga apa nggak tahu ya. Jadi perlu mencurigai juga hasilnya gitu. Jadi tidak 100% percaya gitu. Kalau 100% percaya nanti dihianati oleh aplikasi gimana? Ya kan? Nanti sakit hati kan. Kalau udah sakit hati kan menutup diri supaya nggak disakiti lagi. Ya. Jadi kita harus tetap mencurigai ya. Kalian juga mencurigai saya nggak apa-apa. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau aplikasinya ini kalau buat pengaduan itu artinya shucho shimasu. Nah, shucho shimasu artinya menekankan apa yang kita bicarakan gitu loh. Saya menekankan bahwa saya tuh kalau ngajar baper gitu.
itu beberapa kali saya ngomong misalnya, nah itu shucho suru ya, shucho shimasu ya, shu-nya pendek ya. Jadi bukan buat pengaduan sebenarnya. Jadi zaman ini sudah berkembang ya, maju pesat, ada aplikasi yang gampang kita raih. Hanya saja itu nggak sepenuhnya bisa dipakai gitu, itu masalahnya. Kalau kalian bergantung sama yang begini ya susah nanti. Sebaiknya menurut saya sih ya, beralih aja ke Weblio ya, yang benar-benar bisa diandalkan. Saya bukan agennya sih, tapi saya selalu pakai itu dan selalu bisa diandalkan gitu. Walaupun nggak ada Jepang Indonesia Jepang, tapi sedang mengembangkan sebenarnya Weblio itu, tapi belum, presisinya belum bagus ya, akurasinya masih jelek. Terus ada pertanyaan yang lain, ada salah satu kata dalam bahasa Jepangnya shouming tekina. Kalau saya cari artinya populer. Nah ini carinya pakai apa? Itu perlu dijelaskan ya. Carinya pakai apa? Carinya di mana? Ini perlu dijelaskan ya. Jadi kalau yang dipakai itu kamusnya baik, mungkin bisa menunjukkan bahwa ya ada memang arti merakyat ya. Sebentar, saya ambil kamus ya. Ini kamus ini kebalik ya. Kamus karangannya tulisan yang ditulis oleh Kenji Matsuura. Kita cari di sini. Ini kamus yang saya pakai waktu kuliah. Tapi bukan punya saya ini ya. Tapi dulu saya pakai kamus yang sama. Kita cari shouming teki. Shouming. Ini ada. Nah ini ada ya, shouming tekina fung iki, suasana kerakyatan. Shouming tekina tabemono, makanan kerakyatan. Nah itu. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi atau kamus yang benar-benar bagus ya, yang legit ya, legit, itu bisa nemu sesuatu yang mendekati kenyataannya gitu. Nah itu berarti kamus yang digunakan oleh mahasiswa yang menanyakan hal ini itu perlu dipertanyakan ya akurasinya. Sebentar. Ya, jadi saya harap aplikasi itu kamus ya, aplikasi kamus itu memang praktis, tapi ya itu kadang menjerumuskan gitu. Jadi pilihannya ada di tangan kalian sendiri ya, mau pakai terus atau cari yang lebih bagus ya. Kamus yang tadi itu di Tokopedia ada ya, dan dijualnya itu yang dijual tuh yang model bajakan, jadi murah 80.000 kalau nggak salah. Kalau yang aslinya sekitar 300 ribuan ya. Saya beli kemarin juga karena memang bagus ya. Dan kalau kalian mau serius ya ke depannya, saya pikir nggak ada ruginya untuk berinvestasi, walaupun itu ilegal sebenarnya. Yang aslinya mahal sih sebenarnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Maaf ya kalau saya nada suaranya kayak menghakimi, tapi ya itu berdasarkan pengalaman saya begitu ya. Kalau selama ini saya nggak pernah pakai aplikasi kamus ya, kamus aplikasi nggak ada di HP saya karena nggak bisa diandalkan, takut saya. Oke. Terus pertanyaannya, gorengan itu bisa disebut dengan kata mereka? Bisa lah. Bisa ya. Kalau sastra kan begitu ya, ada yang begitu bisa. Jadi ada juga ungkapan seperti itu.
Terus saya menonton salah satu video sensei menerjemahkan kata kemarin menjadi konomae. Nah, ini sama kayak tadi ya. Kemarinnya itu bukan kino, jadi sesuatu ya beberapa hari yang lalu. Jadi bisa diterjemahkan dalam bahasa Jepangnya bisa seperti itu, konomae atau konoaida ya. Terus di video tersebut sensei menggunakan bahasa Indonesia yang bisa terbilang kesannya friendly dan tidak sepenuhnya formal saat diterjemahkan ke bahasa Jepang. Apakah harus teinego? Nah, ini tadi saya sudah jelaskan ya. Ini nggak ada kaitannya. Ketika saya menerjemahkan itu tidak terlalu memikirkan bentuk bahasa Jepangnya, yang penting artinya tersampaikan dulu gitu. Jadi nggak sampai berpikir sejauh itu sih. Karena yang tadi seperti saya bilang ya, waktunya selalu mepet gitu. Terus saya masih bingung kalau mau nyebut kampus dalam bahasa Jepang, lebih sering diterjemahkan kyampasu atau daigaku. Nah, kita mau bilangnya apa? Kan di dalam bahasa Indonesia juga ada kampus dan universitas. Ya, universitas juga ada dua kan, perguruan tinggi juga ada. Dalam bahasa Jepang ada kyampasu dan ada daigaku. Jadi silakan, sebenarnya sama aja. Ya, hanya beda ini kode ya. Kyampasu dan daigaku sama dengan kampus dan universitas begitu. Jadi silakan mau pakainya yang mana. Kalau mau bilang kampus ya kyampasu. Kalau mau bilang universitas ya daigaku gitu. Ya. Terus saya mencari di Google terjemahan bahasa Jepangnya fungsi itu kansu. Mengapa di video kartu ATM saya kadalosa sensei menggunakan kino? Apakah artinya sama? Nah, ini kalau kalian pakai Google Translate ya susah. Kan kemarin saya udah jelaskan ya. Sebagai kamus pun ya, ini kan Google Translate itu kan aplikasi penerjemah kan, namanya juga Google Translate bukan Google Dictionary gitu ya. Kalau kita menggunakannya sebagai kamus pun itu presisinya kurang bagus, nggak akurat. Kalau saya pakai sih sebenarnya, tapi bukan untuk tujuan mentranslasikan mengalih kodekan, itu bukan itu tujuannya, tapi tujuannya untuk mempermudah pekerjaan saya gitu dalam proses menerjemahkan. Tetap saya yang menerjemahkan saya, tapi saya kasih ke Google itu kerja kasarnya gitu istilahnya. Terus abis itu saya yang mikirin bentuknya, urutannya, itu saya yang mikirin gitu. Jadi bukan menyerahkan proses translasi ke Google Translate karena nggak bisa dipercaya. Memang kadang kelihatannya oke gitu bahasa Jepangnya, tapi serius deh, mendingan kalau kalian bergantung sama Google Translate itu udah selesai, kalian sebagai pembelajar itu udah selesai, serius. Ya, jadi ini sebagai pengingat ya, kalau kalian ingin merasa belajar sesuatu, sebaiknya Google Translate ini dihindari. Kecuali untuk tujuan kayak saya tadi ya, mempermudah pekerjaan. Jadi kasih kerja kasarnya ke Google, nanti kita yang mikirin gitu loh. Ini udah sesuai atau belum gitu. Jadi kalau misalnya jam terbang kalian sebagai pembelajar masih 3-4 tahunan, itu susah untuk pakai Google Translate. Kecuali 3-4 tahun kalian belajar itu intens gitu loh. Itu beda. Cara menggunakannya itu beda. Gitu. Jadi jangan sampai dikontrol sama hasilnya Google Translate, itu berbahaya sekali ya. Nah, ini fungsi ini kangsu ini memang ada artinya. Kangsu itu artinya fungsi, tapi untuk yang kalau kalian yang itu loh, kalau lihat di Excel itu kan ada function, ada yang menggunakan ini kan, tahu ini nggak apa sih kayak kalau bikin rata-rata gitu kan, bikin kan ada rumus-rumusnya kan, functionnya kan. Nah, kangsu itu merujuk ke fungsi yang itu gitu. Kalau fungsi yang saya maksud dalam hal ini ya, fungsi apa ya, saya nggak tahu saya ngomongin apa ya, ini kino gitu. Jadi memang ada artinya seperti itu, tapi beda, merujuk ke hal yang beda gitu ya, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu seputar tadi yang saya komentari? Sekali lagi, ini bukan
saya berharap sih bisa ngobrol ya sama kalian. Kalian bisa ngeluarin apa yang kalian pikirkan ya. Bebas aja, nggak masalah, nggak ada, saya nggak menghakimi apa namanya, oh berarti kurang belajar gitu, enggak ya. Saya pengen tahu apa yang kalian pikirkan begitu ya, jadi jangan merasa itu ya. Tapi kadang ya gitu sih, kalau apa yang di mulut sama apa yang dilakukan beda ya. Nah, kalian juga perlu mengingatkan kalau saya begitu ya. Silakan. Ada yang mau ngobrol? Sensei, ini pertanyaannya udah selesai, Sensei. Udah. Ya, pertanyaan saya nggak dibahas, Sensei. Apa tuh? Silakan boleh. Jadi saya nggak ambil semuanya memang karena terlalu banyak kan. Yang mana tuh? Yang video terbaru Sensei itu yang ada kata-kata Sensei dipaksa untuk meeting keluar. Oh iya. Kan Sensei pakai Karerawa, Going Me, Sasote. Kalau pakai Muriari Sasote bisa, Sensei. Oh. Bisa sih. Bisa. Moriari Sasoi Mashita gitu ya. Bisa. Ya. Oke, Sensei, baik. Oke, makasih. Ya. Jadi apa namanya? Nggak semua saya ambil ya, karena kalau jawab pertanyaan semua ya habis ininya jamnya ya. Tapi kalau ada yang mau tahu jawabannya silakan, nggak apa-apa. Nih Sensei saya ngajuin pertanyaan ini tapi belum dibahas tadi, tolong dong dijawab gitu. Itu nggak apa-apa sama sekali, santai aja. Ya, baik, kalau tidak ada komentar dan pertanyaan lagi, saya lanjutkan dengan penjelasan pekerjaan selanjutnya. Sebenarnya kalau kalian lihat di video kelas 6B ya, hari Senin itu sudah ada penjelasannya di situ. Jadi ada yang udah lihat belum? Enggak ya? Oke. Belum ya. Jadi sebenarnya kelas kalian tuh diuntungkan kalau misalnya ada waktu bisa lihat rekamannya kelas B. Jadi udah tahu apa yang mau diomongin saya hari ini gitu. Tugasnya juga apa juga udah tahu sebenarnya kalau misalnya lihat video yang kelas B ya. Jadi pekerjaan selanjutnya adalah saya mau kalian menerjemahkan artikel umum tentang COVID-19. Artikelnya nanti saya tunjukkan. Nanti akan saya kirim ke Google Classroom ya. Nanti saya akan bukakan Google Classroom untuk ini. Tapi bukan berarti ini pekerjaan yang susah banget ya, enggak, karena bahasa Jepangnya udah ada. Jadi sebenarnya kalau kalian mau jadi cepet ya, bisa lihat langsung bahasa Jepangnya. Tapi yang saya ingin kalian lakukan adalah saya pengen kalian itu menyadari banyak hal jadi kalau ada timbul kesadaran ya, oh ternyata saya lupa bagian ini misalnya, adanya kesadaran itu salah satu indikator kalian melakukan proses pembelajaran gitu. Jadi yang saya tekankan tuh bukan hasil akhirnya ya, bukan hasil akhir penerjemahannya, bukan, tapi prosesnya. Saya ingatkan sekali lagi, ini juga pengingat buat saya ya. Jadi nanti akan ada artikel ya tentang COVID-19, tentang gejala umum, kalau gejala sakitnya ya. Nanti kalian coba dalam bahasa Indonesia tentunya. Nanti kalian coba terjemahkan dulu sendiri. Pakai kamus yang reliable. Jangan pakai aplikasi kalau bisa ya. Kalau udah nggak ada tools yang lain ya udah terpaksa. Tapi saya berharap kalian pakai kamus yang benar-benar bisa diandalkan. Kalau pakai aplikasi itu benar deh mencurigakan, saya serius. Saya mikir begitu. Coba pakai kamus yang lain, Weblio atau kamus Kenji Matsura yang saya tadi tunjukkan ya. Terus apa lagi? Kamus yang apa ya?
sebenarnya sekarang banyak sih kamus yang fisik ya, di luar banyak sih, tapi yang bisa diandalkan tuh cuman yang tadi saya tunjukkan ya, namanya kamus Kenji yang ditulis sama Kenji Matsuura Sensei. Itu kalaupun yang lain ada yang karangannya Goro Taniguchi juga ada, cuman itu ya itu kalau saya kepepet saya pakai itu. Dulu ya waktu kuliah itu nggak pernah saya pakai sih, tapi selalu pakai Kenji Matsuura. Itu reliable banget. Dari awal saya dapat kerjaan nerjemahin itu selalu pakai itu. Itu tidak pernah dihianati. Ya. Pertama terjemahkan sendiri dulu, terus setelah menerjemahkan sendiri boleh lihat bahasa Jepangnya yang naskah aslinya ya, naskah bahasa Jepangnya. Nanti kalian lihat apa yang beda gitu. Kalian pelajari di situ apa yang beda. Naskahnya nggak banyak. Saya tunjukkan ya sebentar. Sebentar, saya pause dulu. Ya. Sudah bisa lihat? Sudah, Sensei. Oke, nah kalau kalian cari di Google dengan kata kunci ini, gejala COVID-19, nanti akan muncul tulisan ini, gejalanya. Masing-masing orang memiliki respons yang ini nih, yang ini. Saya tunjukkan ya. Yang ini. Ini. Ya, ini ya. Nah, naskah yang sama, dokumen yang sama itu ada muncul ketika kalian cari dengan kata kunci coronavirus byojo. Ya. Itu akan muncul. Sama. Isinya hampir sama ya. Jadi saya tegaskan lagi, di tugas ini bukan sepenuhnya enggak melihat hasilnya, karena hasilnya kita udah bisa tahu gitu. Tapi saya pengen kita sama-sama menyadari ada gap apa di antara kemampuan bahasa Jepang kita dengan bahasa Jepang yang ditulis oleh native gitu. Saya pengen lihat itu. Saya berharap kalian juga menyadari itu gitu, sama-sama kita. Dengan begitu saya bisa melihat juga kondisi kalian seperti apa gitu. Jadi masukan buat saya bagaimana cara untuk berlatih ya, sama-sama berlatih untuk kedepannya gitu. Nanti kertas kerjanya sudah ada, nanti kalian ikuti saja kertas kerja itu, sudah ada. Jadi satu kertas kerja itu udah ada macam-macamnya, udah ada petunjuknya ya. Jadi nanti hasilnya itu di akhir ya, itu saya pengen kalian mereview hasil terjemahan kalian dan teks aslinya ya, targetnya ya, yang dalam bahasa Jepang. Terus terakhirnya kalian gabungkan. Nah, bagian yang kalian tambahkan, yang kalian perbaiki ya, itu saya berharap diberi warna font yang beda, merah gitu. Jadi bisa kelihatan gapnya. Berharap begitu. Ya. Dari penjelasan saya, apakah kalian sudah memahami apa yang akan dikerjakan? Ya, halo? Tidak, Sensei. Boleh diulangi lagi. Diulang ya. Jadi kalian ini pertama ada ini kan, nanti di kertas kerjanya ada, saya sudah copy paste ya. Kalian menerjemahkan ini, dokumen ini, kalimat ini ya. Tapi terjemahkan bukan tapi ya. Jadi dokumen ini sebenarnya bisa diakses juga dalam bentuk bahasa Jepang. Ini contohnya ini nih. Nah, ini sebenarnya sama. Ini ya, dengan ini sebenarnya sama. Mengenai kondisi ini udah paham. Ya, paham, Sensei. Paham ya? Nah, saya jadi bahasa Jepangnya udah ada nih.
Nah, saya mau kalian menerjemahkan ini sendiri dulu. Nanti sudah ada di bagian kertas kerja yang akan saya munculkan di GCR, itu udah ada tempatnya. Jadi tempat hasil terjemahan kalian dituliskan di situ nanti. Nanti terjemahkan sendiri. Setelah itu, setelah kalian menerjemahkan sendiri, kalian baru lihat teks bahasa Jepangnya yang ini. Terus kalian bandingkan apanya yang kurang. Ya mungkin memang banyak ya. Nanti saya juga secara pribadi ya, kemarin coba nerjemahin itu ya ada perbedaan gitu, dan itu ya wajar karena kita bukan native bahasa Jepang juga dan kita juga masih belajar ya. Jadi kalau ada perbedaan itu ya saya harap kalian tidak terlalu terlalu ambil hati mengenai itu, namanya juga lagi belajar ya. Jadi nanti kalian bandingkan hasil terjemahan kalian sendiri dengan naskah bahasa Jepang aslinya. Nah, nanti kalian tunjukkan bagian mana yang berbeda, dituliskan di situ ya. Nanti udah ada contohnya sih di Google di kertas kerja yang saya nanti munculkan di Google Classroom ya. Jadi misalnya nih tapi contohnya nanti sebentar saya munculkan ya. Sebentar. Nah, contohnya seperti ini. Nih. Jadi bagian yang terlewat sama kalian yang beda dengan hasil perbaikannya itu ya, itu diberi warna merah gitu. Ya. Ini zoomnya mau habis. Disambung lagi sebentar lagi ya. Maaf ya. Ya, selesai. Ya, mohon maaf. Sebentar. Ya, oke. Ini jadi saya berharap kalian bisa mengerjakan seperti ini gitu. Jadi misalnya ada teks awalnya dulu ya bahasa Indonesia, terus kalian terjemahkan sendiri ya. Terus baru kalian lihat terjemahan teks bahasa Jepangnya. Nah, nanti kan pasti melihat ada perbedaan nih. Nah, kalian silakan perbaiki berdasarkan teks yang bahasa Jepangnya itu. Nah, nanti hasil perbaikannya, kata-kata yang baru kalian tambahkan ya, itu diberi warna yang beda gitu. Jadi semoga paham ya. Nah, ini jumlah teksnya, maksudnya secara kuantitas itu nggak terlalu banyak sih menurut saya ya, cuman mungkin satu paragraf ya 300 kata ya mungkin. Jadi saya pikir sih dalam seminggu itu bisa kalian kerjakan gitu. Kira-kira bisa memahami kondisi pengerjaannya? Paham, Sensei. Bisa ya, paham ya. Oke. Nah, makasih banyak. Jadi saya tegaskan lagi, hasil pekerjaan ini tuh bukan melihat gap yang ada di hasil terjemahan kalian gitu loh. Oh, ternyata bagian merahnya banyak, berarti nilainya 50 misalnya. Bukan itu yang saya cari ya. Bukan itu yang akan saya nilai, tapi saya berharap kalian bisa menyadari banyak hal dari situ. Begitu ya. Jadi bukan nanti hasil terjemahannya ternyata banyak yang enggak sesuai gitu ya. Terus dapat nilai jelek gitu, bukan itu, nggak akan ada nilai jelek ya, kecuali kalau kalian ngerjainnya ya maksudnya prosesnya nggak ini ya, nggak sesuai gitu maksudnya, begitu ya. Jadi silakan
coba kalian kerjakan sendiri dulu. Nanti dari hasil pengerjaan sendiri itu apa yang kalian temukan. Nah, itu yang saya harapkan sebenarnya, kesadaran itu gitu. Ya. Oke, baik. Mungkin hari ini itu saja yang ingin saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ditutup? Sebelum saya tutup? Sensei, saya mau nanya boleh? Boleh. Nih, misalnya kita terjemahin kata ini, misalnya kata ini nih, terus pas kita lihat di terjemahan di kalimat yang bahasa Jepang contohnya itu pakai kalimat yang lain, itu gimana sih? Apa ntar di aja tuh kayak gimana? Nah, langsung aja diganti aja langsung. Langsung aja diganti. Nah, nanti begitu diganti, warna fontnya diganti jadi merah gitu. Ya, jadi ketika kalian ya merubah, menambahkan, merubah, itu bagian yang ditambahkan, yang dirubah itu dirubah warna fontnya jadi merah gitu. Jadi tahu bagian mana yang ditambahkan baru gitu loh. Jadi sebagai sebuah hasil review gitu ya, kelihatan. Ada lagi yang lain? Oke, baik, sepertinya tidak ada. Jadi saya ingatkan lagi, saya selalu mengingatkan karena apa ya, maksudnya kalian juga pasti punya kekhawatiran ya, takut hasil kerjaannya dinilai jelek gitu ya, walaupun sebenarnya sudah berusaha keras. Nah, di sini tidak ada yang seperti itu, saya yakinkan. Saya juga niatnya bukan mau ngelihat kalian hasilnya bagus atau jelek, bukan, tapi melihat saya pengen kalian tahu pengen tahu kalian menyadari apa aja nih di hasil pekerjaan ini gitu. Itu tujuan penugasannya ya. Jadi saya harap kalian bisa paham tujuannya dan bisa mengerjakan sesuai dengan instruksi ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya atau berkomentar, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf ini zoomnya berkali-kali tadi ya. Terus silakan kerjakan tugasnya sesuai dengan tenggat waktu. Terus untuk mahasiswa yang belum kumpulkan tugas sampai sampai hari kemarin ya, silakan disusulkan supaya saya bisa input nilainya ya. Itu saja dari saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukare sama desu. Bye bye. Waalaikumsalam sensei. Terima kasih Kasih sensei. Hai. Terima. Arigatou gozaimasu. Otsukare. Kirimasu.